Bab 522. Bisakah kamu melarikan diri? Jerry yang telah melihat bahwa Denny Yuen mundur ke tepi atap, dan tahu bahwa jika dia mundur selangkah lagi, dia akan jatuh dari atap lantai 6, tetapi dia tidak memperingatinya. Dia ingin membunuh Denny Yuen, tapi bagaimanapun juga, Denny Yuen adalah kakak laki-laki sedarah dengannya. Terlebih lagi, sebelum ibunya meninggal, dia terpaksa bersumpah bahwa dia tidak boleh membalas dendam pada keluarga Yuen, dan dia tidak boleh membalas dendam pada anggota keluarga Yuen. Jika Denny Yuen terjatuh dan mati, bukankah dia tidak dianggap melanggar sumpahnya? Ah! Benar saja, Denny Yuen mundur selangkah lagi, dan kakinya sudah berdiri di tepi atap. Dia tadi terus berjalan mundur, dan lupa ini adalah atap lantai 6. Ketika dia mencoba untuk menjaga tubuhnya tetap stabil, sudah terlambat, kakinya langsung menggantung di udara, dan dia terjatuh dari atap lantai 6. Di pinggiran kota yang kosong, raungan yang tidak rela terdengar, Jerry Yang, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Hati Jerry yang sangat tenang, tapi entah kenapa dia merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tidak membunuh orang, tapi dia mati karenanya. Yuri Zhou di samping menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Jika bukan karena dia lumpuh dari awal, dia pasti telah melarikan diri. Bahkan pewaris keluarga Yuen, salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, dipaksa mati. Bagaimana mungkin Jerry yang akan melepaskannya? Namun, pada saat ini, aura yang sangat menakutkan datang, pupil Jerry yang tiba-tiba menyusut, dan dia bergegas ke atas gedung. Adapun Ken Kokian, dia juga merasakan ledakan momentum yang tiba-tiba, dan matanya penuh keterkejutan dan kewaspadaan. Begitu Jerry yang datang ke tepi atap, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian Chongsam berdiri di atas lantai. Denny Yuen yang baru saja terjatuh, berdiri di samping lelaki tua itu, tetapi pupil matanya sudah sangat ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Tepat ketika Jerry yang menatap lelaki tua berpakaian Chongsam, pria tua itu juga menatap Jerry yang, mata elangnya berkilat-kilat. Namun, lelaki tua itu hanya menatap Jerry yang, lalu menarik Denny Yuen untuk pergi, ayo pergi. Sebelum Denny Yuen dapat bereaksi, dia menemukan kekuatan menakutkan menarik tangannya, dan berlari kencang. Orang yang mau aku Jerry yang bunuh, siapa yang berani menyelamatkannya? Jerry yang meraung marah, langsung melompat dari atas lantai 6. Mata Yuri Zhou terbelalak, setelah melihat kekuatan Jerry yang, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Jerry yang melakukan bunuh diri. Ini atap lantai 6, Jerry yang benar-benar melompat turun, apakah ini masih manusia? Memikirkan apa yang telah dia lakukan di masa lalu lagi, Yuri Zhou merasa sekujur tubuhnya bergetar, dan sebagian besar di bawah pantatnya telah basah, jelas dia sangat takut sampai buang air kecil. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu adalah keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Ken Kokian melihat Jerry yang mengejarnya, matanya terlihat waspada. Aura yang dilontarkan pria tua berbaju Chongsam tadi benar-benar mencengangkan. Dia memiliki perasaan bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan, bahkan jika itu adalah Jerry yang, dia mungkin bukan lawannya. Master setingkat ini, bagaimana mungkin ada? Dia tidak mengejarnya, bertarung melawan orang kuat di tingkat ini berada di luar kendalinya, takutnya dengan satu jurus, sudah dapat membunuhnya. Pada saat yang sama, Jerry yang telah mengejar lelaki tua berpakaian Chongsam itu, dan dia juga sama terkejutnya dalam hati. Setelah meninggalkan perbatasan utara, dia belum pernah bertemu dengan orang kuat setingkat ini, dan kecepatan serangan lawan saat ini sungguh mencengangkan. Jerry yang hampir tidak bisa mengejar, yang terpenting adalah lelaki tua berpakaian Chongsam itu masih membawa Denny Yuen. Bukankah itu berarti bahwa jika lelaki tua berpakaian Chongsam itu tanpa Denny Yuen sebagai beban, maka Jerry yang sudah tidak melihat bayangannya sejak lama. Saat ini, Jerry yang hanya memiliki satu keraguan di hatinya, siapa sebenarnya lelaki tua ini? Apakah dari keluarga kerajaan Kyushu? Seharusnya tidak.
Ada beberapa master yang sangat kuat di keluarga kerajaan Kyushu, paling banyak hanya setingkat Charles Ma. Tapi sekarang kekuatan lelaki tua ini sama sekali tidak di bawah Charles Ma. Jerry yang benar-benar meledak, dan jarak antara dia dan pria berbaju Chongsam juga perlahan menyusut. Tidak tahu seberapa jauh dia berlari, Jerry yang akhirnya berhasil menyusul lelaki tua berpakaian Chongsam itu. Pria tua berpakaian Chongsam hanya bisa menghentikan langkah kakinya, memicingkan matanya pada Jerry Yang, dan berkata, "Anak muda, biarkan dia pergi, lepaskan dia. Aku jamin dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi mulai sekarang." "Kamu siapa, di Kyushu? Aku belum pernah melihat orang sekuat kamu." Jerry Yang tidak menanggapi, tetapi malah bertanya. Pria tua berpakaian Chongsam itu berkata dengan dingin, "Dunia ini sangat besar, ada banyak orang yang belum pernah kamu lihat. Kamu belum pernah melihat aku, bukankah sangat wajar? Dia harus mati." Jerry yang berkata tanpa ragu, sikapnya sangat keras. Kali ini Denny Yuen menangkap David Qin dan Lexi Qin. Jika bukan karena perlindungan rahasia Kenkokian, Lexi Qin juga akan jatuh ke tangannya. Dia dan Kenkokian hampir tidak bisa mengatasi apa yang terjadi hari ini. Jika Lexi Qin benar-benar jatuh ke tangan Denny Yuen, bahkan jika Jerry yang memiliki 3 kepala 6 lengan, juga tidak mungkin bisa menyelamatkan semua orang. Dia tidak ingin hal yang sama terulang lagi. Denny Yuen membencinya untuk waktu yang lama. Jika dia ingin membalas dendam dalam hidup ini, dia mungkin tidak memiliki harapan, kecuali dia menggunakan orang-orang di sekitar Jerry Yang untuk mengancam Jerry Yang. Oleh karena itu, semakin mustahil bagi Jerry Yang untuk melepaskan Denny Yuen. Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, lelaki tua berpakaian Chongsam itu berkata dengan dingin, "Nak, apakah menurutmu mungkin merebutnya dariku?" Tampaknya senior berencana untuk melindungi Denny Yuen. Jerry Yang menyipitkan matanya, dan niat membunuh berkilat di pupil matanya. Baginya, Denny Yuen harus mati hari ini, dan siapapun yang ingin menghentikannya adalah musuh. Aura pria tua berbaju Chongsam sangat menakutkan, dan kecepatannya sangat cepat, tetapi Jerry Yang juga bukan orang baru. Jika keduanya benar-benar ingin bertarung, belum tentu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Denny Yuen sudah ketakutan dari awal, dan sekarang dia menatap keduanya dengan wajah kosong. "Kamu pergi dulu." Pria tua berpakaian Chongsam itu tiba-tiba berteriak, lalu maju selangkah, benar-benar menghalangi jalan Jerry Yang mengejar dan membunuh Denny Yuen. Denny Yuen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar kembali, dengan gembira, berbalik dan berlari. Dia tidak tahu siapa lelaki tua berpakaian Chongsam itu, tetapi dia tahu bahwa lelaki tua berpakaian Chongsam itu sangat kuat dan dia adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. "Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi." Jerry Yang memicingkan matanya, tiba-tiba aura yang kuat terpancar darinya. Angin dingin menusuk kulit, dan riak yang tak terhitung jumlahnya bertiup di sungai di sampingnya. Ekspresi lelaki tua dalam setelan Chongsam itu juga menjadi sangat waspada, tidak berani mengendur sedikit pun, dan dalam sekejap, auranya meledak. Dua aura yang kuat bertabrakan, dan banyak burung di dekatnya terbang dengan cepat. Jerry Yang tiba-tiba bergerak, dan sebuah batu di bawah kakinya langsung hancur. Terlihat sosoknya yang berubah bentuk, dan langsung menyerang pria tua itu. Masih ada jarak 3 atau 4 meter dari pria tua berpakaian Chongsam, Jerry Yang melompat, menendang kakinya dengan kuat, dan menyerang ke arah pria tua yang berpakaian Chongsam itu. Pria tua berpakaian Chongsam itu tiba-tiba bergerak, memeluk kaki Jerry Yang, lalu mengayunkan dengan kuat, tubuh Jerry Yang langsung terlempar keluar. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah saat dia melempar Jerry Yang, sudut bibir Jerry Yang tiba-tiba tertarik naik. Saat kaki Jerry Yang mendarat di atas tanah, hanya terdengar ledakan. Jerry Yang sudah menghilang di tempat, dan berlari ke arah Denny Yuen melarikan diri. Baru pada saat ini lelaki tua berpakaian Chongsam itu menyadari bahwa tendangan Jerry Yang terasa kasar, tetapi itu disengaja. Itu untuk menggunakan kekuatannya untuk memberinya kesempatan mengejar Denny Yuen.
Jangan lari, nak. Pria tua berpakaian Chongsam itu berteriak dengan marah, kakinya tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuhnya seperti embusan angin, mengejar Jerry Yang. Pada saat ini, Jerry yang telah berjarak lebih dari 20 meter dari lelaki tua berbaju Chongsam. Meskipun kecepatan pria tua berbaju Chongsam sangat cepat, terus mempersempit jarak antara keduanya. Jerry yang juga terus mempersempit jarak dengan Denny Yuen. Denny Yuen telah berlari lebih dari 100 meter, dan di bawah ketakutan yang kuat, dia berlari dengan intensitas tinggi lagi. Dia kelelahan dan kecepatannya perlahan melambat. Saat setelah dia berbalik, dan saat dia melihat Jerry yang mau mengejarnya, dia sangat ketakutan dan berlari dengan kecepatan penuh. Aku bahkan masih hidup setelah terjatuh dari lantai 6, dan sekarang ada master yang membantuku. Bagaimana bisa kamu membunuhku? Wajah Denny Yuen terlihat marah, hanya bisa membuat dirinya sendiri gila. Dia ketakutan dalam hati, hanya dirinya sendiri yang paling mengerti. Setelah ditangkap oleh Jerry Yang, dia hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Bisakah kamu melarikan diri? Tetapi pada saat suaranya jatuh, tiba-tiba terdengar jelas sebuah suara. Jerry yang baru saja berjarak puluhan meter darinya, telah muncul di sisinya. Pada detik ini, Denny Yuen merasa bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Bersambung.